makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita kan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam program PKLU GPIB untuk membaca Alkitab. Perkenalkan, nama saya Betty Toding dari PKLU GPIB Menara Iman, Duren Sawit, Jakarta Timur. Saat ini kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur ya Bapa, pagi yang indah ini Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa, di mana kami akan membaca firman-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Judul perikop: Kepada jemaat di Pergamus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di tempat tata iblis. Namun engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis tinggal. Meskipun demikian, aku mencelah engkau dalam beberapa hal. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang mengajar Balak untuk mesesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan bagi berhala dan berzinah. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, kepadanya akan kuberikan manna yang tersembunyi
dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh menerimanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi menceritakan bijak dalam beriman. Sebab itu, bertobatlah jika tidak demikian. Aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 16. Tuhan mencela jemaat Pergamus karena penyimpangan ajaran firman Tuhan kepada ajaran Bileam. Untuk mendapat penjelasan lengkap tentang siapa Bileam yang disebutkan di ayat 14, kita dapat membacanya secara lengkap di kitab Bilangan pasal 22. Beberapa rasul Tuhan dalam Perjanjian Baru juga mengkritik ajaran Bileam yang berkembang di tengah persekutuan umat Tuhan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 15. Dijelaskan bahwa ajaran Bileam dikaitkan dengan sekte yang mengajarkan tentang keserakahan dan kebohongan yang dilegalkan. Dalam Yudas 1 ayat 4 dan 11. Kesesatan ajaran Bileam dikaitkan dengan ajaran tentang pergaulan bebas dan hawa nafsu. Sedangkan dalam Wahyu 2 ayat 14, ajaran Bileam disebut sebagai sekte yang memakan makanan persembahan bagi berhala dan berzinah. Ajaran Bileam adalah sebuah ajaran sesat yang berorientasi pada pemuasan birahi dan pementingan diri. Selain ajaran Bileam, di Pergamus juga terdapat ajaran Nikolaus yang dibenci Tuhan karena mengajarkan tentang percabulan dan hidup di dalam kenikmatan duniawi. Ayat 15. Pergumulan lain yang dihadapi umat adalah maraknya penyembahan kepada dewa Zeus, Dionysos, dan Aesculapius, serta pengkultusan kepada Kaisar Romawi selaku Tuhan. Di ayat 13 disebutkan nama Antipas, seorang yang setia dalam iman kepada Tuhan, yang mati dalam kekejaman Kaisar. Tuhan meminta jemaat ini untuk bertobat karena telah memberi ruang pada ajaran Bileam dan Nikolaus dalam persekutuan. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, telah muncul dalam bentuk lain dari ajaran Bileam maupun Nikolaus yang melegalkan manusia untuk mementingkan diri sendiri dan menghalalkan segala cara. Agar manusia dapat mencapai pemuasan diri, banyak pula manusia yang berupaya untuk mengkultuskan diri seperti kaisar, yang menganggap diri Tuhan atas sesamanya. Janganlah tersesat. Demikian pembacaan renungan kita pada pagi hari ini. Inilah dasar andalanku, biarpun apa ku tempuh. Ya Tuhan, rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Sebelum kita mengakhiri renungan pagi yang indah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih kami telah membaca firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami agar kami tetap setia dan melakukan firman-Mu. Bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, kiranya Tuhan Yesus menjamah dan oleh bilur-bilur-Mu disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar, kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi, Bapak, Ibu, Oma, Opa. Tuhan Yesus memberkati.